Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Isra wal Mi'raj ayatan min ayatillah. Faman amana wa saddaqa faqad nala ridwanallah. Wa man kadzdzaba faqad arada nafsahu li sukhtillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma bi musyahadati asraril muhibbin wa bil khulwati allati khassasta biha sayyidal mursalin hina asraita bihi lailatas sabi' wal 20 an tarhama qulubana al-hazin wa tujiba da'watana ya akramal akramin. Amma ba'd. Yang kita hormati, kita ta'zimkan, kita besarkan bersama-sama seluruh keturunan-keturunan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu para habaib, para syara'ib, dimanapun beliau berada, apakah ada di tempat kita, di sekitar kita, di kampung kita, atau dimanapun beliau berada. Kenapa demikian kita katakan, kita ta'zimkan, kita besarkan? Karena memandang di dalam diri mereka mengalir tetesan darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kita hormati, kita ta'zimkan juga, kita besarkan bersama-sama para alim ulama, tokoh-tokoh agama, wabil khusus akhina billah walillah, ketua panitia masjid kita sekaligus ketua daripada acara pada malam hari ini, dan juga tuan-tuan guru yang lain. Kenapa mereka juga selalu kita dengar di setiap kesempatan mendapatkan kemuliaan? Karena Allah memang memuliakan mereka. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang mempunyai ilmu agama. Jadi orang yang mempunyai ilmu agama itu dimuliakan oleh Allah. Maka oleh sebab itu kita juga disuruh memuliakan, karena mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa juga demikian? Walau di dalam diri mereka tidak ada mengalir tetesan darah Nabi Muhammad, tapi di diri mereka ada warisan Nabi Muhammad SAW. Berkat ulama adinda yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran, semua tidak terlepas daripada perjuangan ulama-ulama. Anak-anak kita bisa mengkaji ilmu Al-Quran dari alif ba ta tha jim ha kha dal dal ra zai sin shin sad ta dha ain ghain fa qaf kaf lam mim nun waw ha lam alif hamzah ya. Itu juga berkat ulama. Anak-anak kita pandai paham tentang salat usolli fardal maghribi thalath raka'atin mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala, berkat ulama. Maka oleh sebab itu kita disuruh memuliakan mereka bukan tanpa alasan, Pak. Nabi Muhammad SAW yang dikatakan adalah Sayyidul Khalaiq wal Bashar, Nabi Muhammad orang yang termulia di dunia dan di akhirat, yang pada malam hari ini kita peringati dan mewariskan ilmu kepada ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Maka kita sebagai orang-orang yang berada di tempat kita, di sekitar kita, mari kita memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dilarang menghardik ulama, kita dilarang mencaci ulama. Kalau ada orang-orang yang mencaci ulama, kita jangan ikut, Pak.
Kita jangan ikut orang-orang yang mencaci menghina ulama-ulama. Kenapa demikian? Idza dhahabal adab ma'al ulama, dhahabal adab ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza dhahabal adab ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dhahabal adab ma'a Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang sudah hilang adabnya terhadap ulama, maka dia sama tidak beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila dia hilang adab, hilang tata krama terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia sudah hilang adab tata krama terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi hati oleh Allah, hati yang cinta kepada habaib, hati yang cinta kepada ulama-ulama Allah. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kita bersyukur malam hari ini memasuki malam ke-28 kalau tidak salah. Ulun pertama mengisi acara di sini Pak. Bisa di Kelangdayu, cuma di sini pertama kali. Apa yang dapat ulun sampaikan pertama kali di dalam masjid ini, di akhir zaman orang sudah banyak tidak peduli lagi dengan keadaan masjid. Orang sering mondar-mandir lalu lalang di masjid, tapi tidak ada niat untuk membesarkan masjid. Di sini bahasa apa kan? Indonesia. Ulun ini bahasa Beja. Ulun bahasa Indonesia ini Omah Ali untuk ulunnya. Bisa juga. Bisa nggak bisa nggak? Paham juga. Mereka udah paham. Makanya tadi di bahasa Inggris ulun bahasa Indonesia aja. Mari ulun bahasa Indonesia. Orang mondar-mandir Pak, sering mobil, kemudian kendaraan, sepeda, bahkan orang pejalan kaki. Hal ini dijelaskan oleh pimpinan masjid kita. Kita sudah mendengarkan bahwa sudah selesai yang sudah Pak Imaman. Sekarang diumumkan lagi untuk perbaikan daripada pelafon. Belum jelaskan nanti Pak. Nanti kalau kita sudah mati, ulun mati, ikan mati, nggak mengaji mati, nangkering itu kan dulu mati. Lebih nambah Tuhan itu yang cita-cita anak hidup panjang mati. Orang kalau sudah mati, Pak, hadis Rasulullah mengatakan kita dikumpulkan di padang mahsyar. Saat seseorang di dunia ketika dia tidak jumpa anaknya, tidak jumpa istrinya, dia teringat dan merindukan anak-anak kita tersebut. Bagaimana orang yang sudah terpisah dari anak beberapa hari, kemudian mengenang anaknya dan dia ingin pulang ke rumah. Biasa kampung kami Pak Imam Denang, kawan-kawan. Orang di padang mahsyar bukan demikian Pak. Istri lari daripada anak-anaknya, suami lari daripada istrinya. Kenapa demikian? Dia tidak ingin bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Panas hari itu nanti, Pak, sudah dijelaskan bahwa matahari sejukan daripada ubun-ubun kita. Maka disitulah syafaat yang kita peringati hari ini adalah yang sangat kita perlukan, syafaat Nabi Muhammad SAW yang tidak memikirkan keluarganya, tidak memikirkan pribadinya. Ketika Sayyidina Umar melihat ketika Rasulullah SAW sedang bangun dari tidur, tahu alat Rasulullah tidur, beliau tidur di pelepah kurma sampai bekas pelepah kurma itu ada bergaris-garis di belakangnya. Teringatlah Sayyidina Umar bagaimana sultan-sultan, raja-raja dengan kemewahan yang luar biasa melihat pimpinan dunia akhirat Nabi Muhammad SAW. Bercucuranlah air mata Sayyidina Umar. Maka ketika itu dikatakan Rasulullah SAW, ala antardana lahu dunya wa lana al-akhirah. Apakah kamu tidak ridha dunia untuk orang-orang yang demikian, tapi akhirat milik kita? Beliau tidak memikirkan pribadi, Pak.
Gunung Uhud pernah menawarkan menjadi emas untuk Nabi Muhammad, tidak diambil Nabi. Karena beliau mengenang kita sebagai umat. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kau inginkan? Apa yang kau mau? Nabi Muhammad menjawab, la arda wahidun min ummati finnar. Keinginanku cuma satu ya Allah, umatku jangan ada satu pun masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang kita peringati malam hari ini, Pak. Maka kalau orang melihat kadang-kadang dalam sebuah peringatan ada acara maulid, ada acara nasihat agama tausiah, orang sambil mengantuk-ngantuk, tidak memperhatikan dengan ceramah, miris orang melihat, Pak. Bukan karena untuk ceramahnya, siapapun yang dari dekat penceramahnya jauh dari Jawa, dari Hadramaut, kalau sudah terkait dengan Nabi Muhammad, Pak, tolong diperhatikan. Yang kita peringati bukan orang biasa, dia Rasul Allah, dia wakil Allah. Jangan dianggap biasa, Pak. Allah memuliakan beliau, malaikat memuliakan beliau, seluruh alam memuliakan beliau. Tahu Pak, yang ceritanya ketika mimbar ini diganti, pada waktu itu Rasulullah berkhutbah di atas sepotong daripada apa namanya, pohon kurma. Setelah itu dipindah menjadi mimbar seperti ini. Pohon kurma itu dengan jelas kedengaran oleh para sahabat, dia menangis. Kenapa demikian, Pak? Dia tidak ingin terpisah dari Nabi Muhammad SAW. Jadi tolong, Pak, anak-anak kita, kalau ada ulama-ulama di sekitar kita, jangan tidak sampai anak kita ini tidak mengkaji ilmu syariat Islam yang berkaitan dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Masa yang akan datang, Pak, kita ini masa sudah terlalu canggih, terlalu maju. Jangan sampai akhirat kita mundur, agama kita mundur, anak-anak kita tidak tahu siapa Nabi Muhammad. Anak kita tidak tahu bagaimana keturunan Nabi Muhammad, bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW. Karena kita sebagai orang tua membiarkan anak-anak kita tidak mendidik dengan ilmu agama kita. Maka malam hari ini perlu ceritakan terima kasihlah kita yang membuka panitia masjid kita untuk perbaikan, Pak. Yang sudah disampaikan apabila masjid ini baik, ulun malam hari ini tidak menceritakan perjalanan Nabi dalam Isra Mi'raj. Semua orang sudah tahu, Pak. Perjalanan Nabi daripada kota Mekah sampai ke Palestina, kemudian naik langit satu pertama, Mi'rajnya demikian, langit kedua, langit ketiga sampai ke 7. Ceritanya semua sama, Pak. Tidak ada Rasulullah naik ke langit yang 8. Bertemunya dengan Nabi Adam di langit pertama juga sama, Pak. Tidak ada Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf di langit yang pertama. Tidak ada. Cuma ada kisah dulu. Orang penceramah menceritakan bahwa ketika Nabi Muhammad naik ke langit pertama bertemu bukan Nabi Adam tapi Nabi Yusuf alaihissalam. Maka penonton ini pemirsa ini bingung. Angkat tanganlah yang beruntung sana. Mu'allim, setiap tahun kami mendengarkan ceramah tausiah agama tentang Isra wal Mi'raj, dan setiap tahun ketika naik langit pertama Nabi Muhammad selalu berjumpa dengan Nabi Adam. Kenapa malam hari ini lain daripada yang lain, berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam? Maka dijawab dengan tegas oleh penceramah tersebut, itu adalah riwayat yang satu dan itu benar. Tapi riwayat ini adalah riwayat yang lain. Ketika itu memang penjaga pertamanya adalah Nabi Adam alaihissalam. Tapi pada waktu terasa sunyi langit pertama, Nabi Adam naik mengunjungi daripada Nabi Ibrahim di langit ke-7. Dia mampir langit ketiga. Dia berpesan, sok jagai akan langit pertama. Kenapa ada orang kasih itu padahal aku berhilang ke langit ke-7. Bukan itu banyak di sini. Pada dari sini mengarang dikadukan kisah itu. Karena dari banyak itu di dalam hadis. Nah, maka Allah tidak menceritakan itu, Pak. Kita ambil hikmah pertemuan malam hari ini, santai-santai aja. Kita tidak terlalu lama. Jam sudah jam 10:04. Seperempat jam lagi belum selesai, insya Allah. Maka berbahagialah biar yang ingin lakas burik. Malam ini, Pak, kita sudah mendengarkan daripada panitia
panitia kalau masjid ini dirombak, misalkan ini apa namanya, pelapornya ini diganti dengan PVC. Apa? Pokoknya itulah CC lah. Kita akan menjadi lebih bagus. Dengan masjid bagus ada niatan semoga orang betah dengan masjid. Ketika orang di padang mahsyar yang sudah menceritakan di sana panasnya luar biasa, tidak ada mendapat kenaungan daripada Allah kecuali 7 golongan. Di antara yang 7 golongan itu adalah rajulun, seseorang qalbuhu mu'allaqun bil masjid, yang hatinya selalu bergantung ke masjid. Maksudnya setelah dia beribadah pulang ke rumah pikirnya tentang masjid lagi, setelah dia beribadah pulang ke rumah pikirnya masjid lagi. Maka itulah kita berterima kasih kepada Bapak yang sudah mengumumkan, Bapak Guru ke Bapak tahun SPDI kalian SAGI, sarjana agama. Aturannya biar penceramah nih, kalau sarjana nih Pak ulun kan ibu kata apa-apa ini S1 aja ulun, SD bahaya, S2 SMP, S3 SMA, ulun sampai SD ini Pak bisa mungkin untungnya bisa menulis, bisa membaca sedikit betul atau tidak. Nah, maka malam hari ini panitia membuka lowongan untuk kita, Pak. Hari ini di hadapan pian ada nasi kotak. Terima kasih pian-pian yang membuat nasi kotak malam hari ini. Mudah-mudahan duit pian ini mengantarkan ke dalam ridha Allah, dan ridha Allah mengantarkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Pak yang di hadapan kita, Pak, ada minuman, ada makanan, semua akan habis. Wa ma akalta fa'amnaita. Apa yang kau makan akan habis, Pak. Jadi kotoran, jadi tahi. Kalau kamu kami jadi tahi, terjadi apa-apa. Nah, maka mirisnya ketika ulun melihat orang lalu lalang mondar-mandir di muka masjid, tidak ada keinginan untuk singgah di masjid yang seharusnya, Pak. Pertama kali masuk masjid menurut daripada Nabi Muhammad SAW, kau wajib muliakan masjid itu dengan salat tahiyatul usolli sunnata tahiyatil masjid raka'atain lillahi ta'ala. Itu sembahyang penghormatan kepada rumah Allah yang dikatakan masjid. Tapi ada kitab yang mengatakan kalau engkau masuk masjid tidak sempat engkau salat tahiyatul masjid, maka gantilah dengan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali berturut-turut, kemudian kau tutup dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka itu sama dengan menempati salat tahiyatul masjid. Banyak orang lalu di sini Pak, seharusnya singgah. Kenapa? Ini rumah Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang bergantung hatinya ke masjid Allah Subhanahu wa taala, dia akan dapat kenaungan dari Allah. Kalau masuk ke masjid itu, kalau sudah yang tahiyatul masjid atau karena membaca bacaan yang sudah disampaikan, tasbih yang berbentuk 4 kali tadi sebagai pengganti daripada tahiyatul masjid. Yang lebih parah zaman sekarang tuh orang masjid masuk ke masjid bukan untuk sholat, bukan untuk bertasbih, mampir ke masjid berhira. Dua ambisi harap berhira gue. Tapi jangan sedikit sampai bihira 3 kilo. Bakal dari suami masjidnya, batu naik saksi, beli pulangnya. Kan ada sumber dia, kan ada bertasbih. Sekarang masjid kedudukannya sekarang jadi apa? Jadi WC. Itu yang memberes. Nang banyak ini jangan kurang ngomong. Nah, lalu lalang. Sehingga kita bis itu. Kenapa sumber yang ada? Beda. Nah di sini Pak masjidnya jauh, di sana 300 kilo di sini. Kan ini sama gitu. Nah maka oleh sebab itu ulun sambungkan apa yang sudah disampaikan saudara kita tentang ini Pak. Yang kita makan habis Pak. Waman habis tafa'ablaita. Sekarang ini Pak yang kita pakai, jam yang kita pakai, baju yang kita pakai, celana yang kita pakai, sarung yang kita pakai, fa'ablaita. Engkau akan lapuk, akan sirna, akan musnah, akan diwaris orang. Memati ini karena tidur orang kubur boleh. Rupiah nih, wah dapat lagi.
baju pian mak, kan ibu dikubur. Ibu-ibu yang dulu di belakang mengamat ada. Ibu ini boleh kalau orang ceramah, jangan ceramah juga. Dia tahu penceramah, orang berceramah sini ceramah di belakang. Bapak, bakisah iso. Lain bimbingan sini bang, jauh bimbingan 400 km dari sini. Itu ibu-ibu perlu pian sadari, ibu yang pian pakai sekarang jilbab, baju yang mahal-mahal. Ada nggak bimbingan orang besi gelang? Wih, gelang emas dah besi. Ada lah. Kalau ada acil besi, itu nang pian pakai itu cina kada pian bawa ke kubur. Aman mati. Tengah malam hilang gelang tuh. Siapa yang ambil? Tuh lagi pian loh. Bisa apa? Bisa berbini biasa. Itu nyata. Kalau bisa ada. Mana kisah lagi itu satu mah. Kalau pian mati, guru pian. Bini mana kisah satu mah. Mahaya yang berdetak dah. Ulun mati sama. Wamalah bisa babla yang pian pakai karena berguna akan hancur, akan lampu, akan diwaris orang. Wama tasaddaqta fa'abaqaita yang engkau buat kepada ini masjid Pak. Itu yang akan menemani sampai kepada Allah Subhanahu. Apa pahamannya Pak? Mun ada duit kasih mina. Jangan pemahaman duit itu. Cari tabung, hibah. Habisannya mampus, mati kita. Rumah genah, motor ada, mati kita. Gurau kita mencari duit ya apa? Cari tumpuk, ada mbak yang tidak? Kenapa nih? Ayat Qurannya tidak pernah? Hah? Kenapa guru ayatnya biar apa nih guru? Nah orang mencari, kumpulkan tumpuk, kumpulkan. Inya mengira itu akan kekal abadi, padahal ada. Itu kita baca biasanya sering waktu bulan Ramadan orang tarawih. Cari tumpuk, dia mengira bahwasanya itu akan menjadi kekal abadi, padahal ada. Pas mati baik rumah kita, mobil kita, kendaraan kita, habis diwaris orang. Diimun anak pian masih nama menggendang pian, ada warisan sesudah dibagi secara agama, dikumpulkannya biasa apa? Kita mengumpulkan ke pesantren haji duit abah ini supaya Siti dapat nilai pahalanya. Kita bangunkan musola aja kita buatkan aja. Sudah pun boleh dibaginya secara waris. Tapi karena menggenang abah, sehingga Tuhan berjuang untuk kita, dan kita kumpulkannya jadi satu. Dan yang penting hak kita sudah sampai, sudah dibagikan secara Islam. Kita kumpulkan biasanya apa? Untuk itu pengurangan walaupun nyaman abah di akhirat mendapat nilai. Apabila orang sembahyang dapat nilai, apabila orang pengajian dapat nilai, selama wajib digunakan dapat nilai. Itu namanya amal Jadi kalau pian-pian tadi sudah diumumkan ada mendapatkan rezeki lebih, dan pian buatlah ke masjid ini. Karena masjid ini dipakai orang. Di siapa-siapa yang menyumbangi catnya menjadi kayak ini Pak Aina. Bila ada orang imam terpakai dapat nilai. Mati sudah kita amal kita tetap berlanjut. Sekarang ada pembangunan yang akan datang adalah pembangunan pelapor. Dihancur pelapor ini diganti yang baik. Yang mudah-mudahan kita diberi Allah rezeki yang banyak, halal, luas, dan kita berkurang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Perjalanan di antara Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu perjalanan yang kalau kita cermati dengan akal tidak masuk akal. Tapi kalau kita cermati dengan iman, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangankan Isra wal Mi'raj dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu lebih daripada Isra wal Mi'raj pun apabila itu terjadi kepada Nabi Muhammad SAW, maka aku percaya kepada hal yang demikian. Dari sebab itulah Abu Bakar digelar As-Siddiq, orang yang membenarkan apa yang terjadi dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah perjalanan Nabi Muhammad SAW, Rasulullah diperlihatkan ada satu kelompok jamaah yang dia menanam kemudian
kemudian setelah berbuah dipanen. Setelah dipanen kemudian berbuah kembali, dipanen lagi dan tidak ada henti-hentinya. Maka Rasulullah mempertanyakan kepada malaikat Jibril alaihissalam, apakah itu gambaran, apakah itu? Maka dikatakan malaikat Jibril alaihissalam, itulah orang-orang yang berjuang fisabilillah, yang menggunakan hartanya untuk jalan Allah. Maka bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ceritanya mudah-mudahan membuka pikir otak kita, hati kita, agar kita berjuang di jalan Allah dengan apa yang kita bisa, Pak. Kalau ada jabatan, mari berjuang Allah dengan jabatannya. Ada kekayaan, gunakan kekayaan berjuang Allah, berjuang di jalan Allah dengan kekayaannya. Kalau tidak ada jabatan, tidak ada kekayaan, tidak ada uang, masih ada tenaga dan pikiran kita untuk kita sumbangkan dan doa untuk jalan fisabilillah. Jalan fisabilillah itu terlalu banyak, Pak. Kalau kita rincikan banyak, panjang ceritanya. Maka tidak salah kalau dikatakan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha yang dia mempunyai kekayaan 2/3 kota Mekah adalah milik Sayyidatuna Khadijah. Tapi berkat perjuangan beliau, Nabi Muhammad yang mendakwahnya, dengan berkat perjuangan Sayyidatuna Khadijah, habis kekayaannya untuk agama Islam. Tapi balasan Allah Subhanahu wa taala, belum lagi meninggal Sayyidatuna Khadijah, telah dibuka oleh Allah hijab, dia melihat surga tempatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang berjuang fisabilillah ini, Pak, luar biasa. Ayo bapak-bapak dan ibu-ibu, kita korbankan supaya kita ini selamat di dunia dan di akhirat, Pak. Jangan sampai kita ini merugi, jangan sampai kita di akhirat ini akan rugi serugi-ruginya, karena kehidupan kita yang sebenarnya setelah kematian kita, itulah kehidupan kita yang sebenarnya. Maka oleh sebab itu sekarang kita berada di dunia, yang mana dunia ini adalah cita-cita orang yang sudah meninggal dunia. Orang yang sudah meninggal dunia cita-citanya ingin kembali hidup di dunia. Sekarang kita berada di alam tersebut. Apa yang dikatakan orang yang sudah meninggal dunia? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Jika engkau lambatkan barang sedikit, barang sebentar aku hidup di dunia, aku akan beramal saleh, aku akan bersedekah, aku akan menyedekahkan semua hartaku di jalan engkau wahai Allah. Tapi terlambat, dia sudah meninggal dunia. Maka oleh sebab itu, yang sekarang kita masih ada umur, ada nafas, penglihatan, pendengaran, gerak dan diam kita, semua adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jangan disia-siakan, Pak, jangan disia-siakan ibu-ibu. Yang diberi Allah ini adalah sesuatu yang luar biasa. Jangan engkau tidak syukur kepada pemberian Allah, jangan engkau kufur nikmat, engkau akan mendapatkan kecelakaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tidak mensyukuri daripada pemberian Allah, maka dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang yang akan mendapatkan ancaman tersebut? Di antaranya, Pak, orang yang sewaktu hidupnya dia ada kesempatan umur, kesempatan sehat, tapi dia bisa untuk menuntut ilmu, cuma tidak digunakannya kesempatan tersebut untuk menuntut ilmu agama, maka dia waktu meninggal nanti ketika berjumpa dengan Allah, bertanggung jawab di hadapan Allah, orang itulah yang akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kajian kita di masjid ini, Pak, siapapun gurunya, yang penting Ahlussunnah wal Jamaah, apakah itu dari kalangan kita, dari suku Banjar kah, Jawa kah, Sunda kah, siapakah, yang penting ilmu yang diajarkannya adalah Sunnah wal Jamaah, maka turunlah ke pengajian, Pak. Kalau ada di sekitar kita yasinan, Pak, turun ke sana, Pak, berzikir bareng-bareng di sana. Jangan sampai waktu yang diberikan Allah ini kita gunakan kepada hal yang tidak mengandung manfaat dan tidak memberikan manfaat kepada kita. Anak-anak kita, Pak, yang kecil-kecil di luar yang sekarang lari-lari, Pak, jangan dibiarkan tumbuh begitu saja. Didik mereka dengan didikan agama. Jangan sampai anak kita tidak paham Al-Quran. Kalau zaman dulu orang mencari tuan guru susah, orang mencari listrik susah karena tidak ada pakai listrik. Contohnya di kampung Ulun dulu, Pak. Kalau kita mau belajar mengaji Al-Quran dulu, alifan namanya, alif di atas A, alif bawah I, alif depan O, A, I, O. Malam-malam kita ini, Pak, sore sudah membuat nih, ada satu botol
kita buat minyak tanah, kemudian ada sabut tuh yang datang di nyior lah. Buat sini, jadi tuntar itu lah dicucul. Malam mencari guru, mengaji. Gurunya ada. Wah ini sekarang guru kita berhamburan di mana-mana. Jangan sampai guru ada tidak dipakai. Saya di zaman yafiru minal ulama yang qadulan fuqaha. Nanti akan datang satu masa ulamanya banyak, tapi orang lari dari ulama. Maksud lari itu bukan betang guru, memang bukan. Betang kali dia masjid dibuka lain. Maksudnya ada orang ilmunya, tapi nang belajar kan ada pengajian dapat dari mana betang. Sudah malam 17 Agustus malam ini saksikanlah beramai-ramai Tika Rukut keyboard dari Jakarta, artisnya 16 orang. Pimpinan masjid ditolak. Apalagi pian dibakna menjunjung tulang Islam. Mbak kurmusi gitu dia sudah hancur pian. Tapi kalau sudah maulidan orangnya ulum sering melihat bilang-bilang ke musola di masjid-masjid assalamualaikum penyair atau penerbangan namanya intinya namanya hotinya isuknya matinya juga apa hoyuhan menyair surang menyaut saurang gak tuang catuk di junah mati juga karena dia mau beri duit main diundang-undang beri duit kan gak tahu bapak lu liar main mencatuk kasihan apalagi sairnya panjang mas sampai ke lubang kulit baju paluh nih no banyak banyak tukang duitnya makan lapar banyak kasihan biaran orang berhenti kain penjatuhan rumah karena orang mau lihat ada orang memperdah sedikit pak ditakuni siapa Nabi Nabi Muhammad maulid ke rumah dan bulan sini pak pulau jauh 500 km dari sini. Kalau ada pengajian baru masa dikit kurangnya ada yasinan maka disediakan makanan sudah yasinan itu contohnya kalau ada orang meninggal dunia kemudian 1 hari 2 hari selamatan kemudian habis isya itu ada lagi acara kajian mengaji Al-Quran 1 juz itu baik disediakan makanan dipanggil ke rumah pak malam ini ada kajian pak 1 juz sekitar para kuliah alasan guru kita macam-macam alasan dipanggil kepala di rumah ada guring bukul itu pak sudah gue baca Al-Quran kadang mau yasinan kadang mau mati jangan disebutkan untuk itu dong dari mana dan itu hanya kan guru itu pemerintahan malam besoknya tadi ini orang habis kita haul terus bakal ingin haul ada itu maka kesini itu bu ayo anak-anak kita bu yang pintar itu anak kita di masa akan datang bu bisa mereka bermanfaat bagi kita bisa mereka menyengsarakan kita la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim ada nanti masanya harta kita tidak berguna anak-anak kita tidak memberikan manfaat kecuali kita berjumpa dengan Allah dengan hati yang selamat. Bagaimana Pak kalau anak kita mau menjadi orang yang dibanggakan di hadapan Allah? 2 aja Bu. Yang pertama anak yang menuntut ilmu agama, yang kedua anak yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti yang bisa kita banggakan waktu kita berjumpa dengan Allah. Lain pada itu Pak kita kalau dibanggakan anak kita menyengsarakan kita. Masuk neraka mungkin kita berdahulu dari anak kita. Di padang mahsyar kita akan bertanggung jawab dengan anak-anak kita. Maka oleh sebab itu Bu, didik anak kita Bu. Bapak-bapak didik anak kita Pak dengan didikan agama. Jangan sampai zaman modern sekarang ini ulamanya banyak, tuan gurunya banyak. Anak kita tidak bisa membaca Al-Quran. Rumah kita terang benderang, lampunya besar-besar, bangunannya hebat. Tapi dalam pandangan Allah gelap gulita. Kenapa demikian? Rumahnya cuma tempat tidur, tempat dia makan, tempat dia buang hajat, dan terakhir tempat gula anak. Ampak saja, pakai sembahyang ada, baca Al-Quran di rumah tuh ada. Nabi Musa nih sudah, Nabi aku minta Al-Quran. Terangi rumah kami itu dengan bacaan Al-Quran. Sekarang di rumah kita ada ya Al-Quran tuh. Kamu di mana
andaknya. Soalnya yang namanya tasbih boleh tuh mencari Al-Quran. Di mana andaknya? Rumah. Di atas kalambu mana Al-Quran? Bisa, udah tahu itu. Jadi awalnya mana? Tuh mencari itu atas kalambu enak rumah. Ya Allah kali. Nah maka dari itu pesan ulun bukan menceramai pian, kita sekedar menghimbau aja Pak. Ulun bukan yang terbaik daripada pian, kita supaya kita ini ada kesan pertemuan yang baik, karena kawan yang baik itu adalah kawan yang membimbing kita, menasihati kita ke jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan-pesan ulun Pak kepada anak-anak kita Pak, silakan kita mencari uang, silakan kita mencari harta yang lain, tapi anak-anak kita dan juga bahkan diri kita jangan lupa untuk beribadah, jangan lupa menuntut ilmu, jangan lupa kumpul-kumpul di tempat-tempat yang baik. Kalau ada perkumpulan-perkumpulan baik di kampung kita Pak, ikut, jangan tidak ikut. Nanti khawatirnya kita kalau kita ini meninggal dunia, siapa yang akan melawat kita ke rumah, siapa akan yang mensolatkan kita, siapa akan yang mengkafankan kita. Maka oleh sebab itu kalau ada perkumpulan-perkumpulan baik, kita ikutlah di kampung-kampung kita ini, semarakkan Islam agama Nabi Muhammad SAW dengan baik dan bersatu padulah. Jangan kita bercerai-berai. Jangan sampai orang Banjar merasa lebih hebat daripada orang Jawa. Orang Jawa juga demikian. Siapapun sukunya tidak ada masalah. Kita diikat oleh satu ikatan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Maka bersatulah kita. Kita adalah hamba Allah. Kita adalah umat Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai suku dijadikan perpisahan kepada kita. Silakan beda suku, silakan beda apapun, tapi kita bersatu dalam naungan kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan dengan persatuan kita, masjid kita, anak-anak kita, kampung kita, semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itulah pertemuan pertama kali kita malam hari ini. Walaupun pertemuan kita sebentar, tidak lama, mudah-mudahan pertemuan ini menjadikan barakah kepada kita semua, barakah kepada hidup kita, dan kemudian mudah-mudahan dosa kita, dosa ibu bapak kita, berkat tadi istighfar yang sudah dibacakan, kemudian ayat Al-Quran yang sudah dilantunkan, kemudian maulid dan syair yang sudah dibacakan, dan kemudian dosa kita Pak, dosa ibu bapak kita terutama yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan kubur mereka luas, mudah-mudahan kubur mereka terang benderang, mudah-mudahan kubur ibu bapak kita Pak menjadi satu taman dari taman surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tempat ini, lampu ini, masjid ini, kemudian jalan yang kita jalani, kendaraan yang menyampaikan kita ke sini, sandal kita yang membuat tempat ini, kemudian mobil kita yang sampai ke sini, menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita pernah berkumpul untuk Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selamat di dunia, berbahagia di akhirat. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah dengan kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan baik, berkumpul kita di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Terakhir kita membaca ayat 4, kita hadiahkan kepada sahabat dan lain-lain, kemudian kepada ibu bapak kita, keluarga kita seluruhnya juga. Kemudian yang terakhir Pak, tadi ada permintaan panitia, kita langsung membaca doa qaul jamaah. Kemudian setelah itu ulun membacakan doa selamat, disambung doa selamat. Kemudian setelah itu ulun membacakan doa penerang hati. Jadi kepada bapak-bapak yang ibu-ibu ada air di mukanya Pak, dibuka. Kita berdoa bersama, ulun membacakan doanya, pian mengaminkan. Mudah-mudahan dengan doa kita berjamaah ini, doa kita, harapan kita, cita-cita kita, niat hati kita yang baik dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bekerja, yang mencari uang, mudah-mudahan urusannya semua dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan anak kita semua Pak menjadi anak yang beriman, beruntung, bertuah. Mudah-mudahan anak kita saleh-salehah, bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim.